Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, tiba saatnya kita di sesi materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Rahmawati SPD yang akan menyampaikan materi kode kehormatan gerakan pramuka. Anak-anakku sekalian, fokus ya dalam mengikuti MPLS virtual hari ini. Jangan sampai kalian rebahan, tiduran, terus kameranya kalian liatin ke layar. Harus fokus dilihat dengan seksama apa sih materinya, PowerPoint-nya seperti apa. Kemudian jika penting kalian catat ya. Jangan malas-malasan ya. Kita di sini aja semangat. Kalian di rumah juga harus semangat ya. Oke? Baiklah. Sama-sama kita sambut dan kita saksikan dengan cermat dan seksama Kakak Anita. Selamat datang pelajar muda, ramani yang kami rindukan kamu. Tahun-tahun berderai mata, kini kita dapat bertumpah pula. Dengarlah suara gegap gempita, mengiringi derap langkah pelajar muda. Hilangkan rindu pada ibumu. Selamat datang di PGRI. Selamat datang pelajar muda, ramani yang kami rindukan kamu. Bertahun-tahun berderai mata, kini kita dapat berjumpa pula. Dengarlah suara gegap gempita, mengiringi derap langkah pelajar muda. Hilangkan rindu pada ibumu. Selamat datang di PGRI. Halo, hai, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat adik-adik ibu yang ada di rumah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih di tempat yang sama dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Oke, masih semangat? Harus. Karena nanti sampai 40 menit ke depan, Bu Anita akan menyampaikan materi tentang kode kehormatan. Bukan Ibu ya, kalau kemarin itu lagi materi kesadaran berbangsa dan bernegara itu jadinya Bu Anita. Tapi karena ini materinya pramuka, berarti menjadi kakak. Agak sedikit muda ya. Oke, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi tidak pernah menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Oke, materi yang akan Ibu bagikan atau yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang kode kehormatan gerakan pramuka. Ibu yakin di rumah itu kalian adalah anak-anak yang hebat, termasuk juga kalian pernah mengikuti kegiatan pramuka di SD-nya masing-masing. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita memahami sedikit demi sedikit kode kehormatan gerakan pramuka ini. Next. Apa sih itu kode kehormatan? Adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seseorang anggota gerakan pramuka. Kemarin Kakak Rahman pernah menjelaskan pramuka itu artinya apa, adik-adik? Pramuka itu artinya adalah praja, muda, karana. Nah, berarti ketika kita menjadi seorang anggota pramuka yang baik, berarti kita harus memahami setiap kode kehormatan. Nah, nanti kode kehormatan itu ada dibagi menjadi dua nih. Ada Trisatya dan ada Dasadharma. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya.
Kode kehormatan di kalangan gerakan pramuka yang tadi Bu bilang itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama, janji satya yang berupa trisatya. Tri artinya 3. Satya itu artinya janji. Berarti ada 3 janji dari kode kehormatan ini yang pertama. Yang kedua adalah ketentuan moral atau dikatakan dharma yang berupa dasa dharma. Dasa itu 10, sedangkan dharma itu artinya adalah ketentuan moral. Kita bahas dulu dari Trisatya. Setiap anggota pramuka, praja muda karana harus mampu menyampaikan Trisatya dengan lantang. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Nah, 3 janji ini, Trisatya, memiliki arti yang sangat luar biasa. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Berarti seorang anggota pramuka yang sejati harus mampu menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya apa nih? Mengikuti kegiatan pramuka dengan baik, mengikuti kegiatan upacara, dan lain-lain sebagainya. Mengamalkan Pancasila, berarti Pancasila merupakan adalah ideologi kita sebagai warga negara Indonesia. 1. Pancasila yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah yang pertama, mampu mengamalkan nilai Pancasila yang ada. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Contohnya ada apa aja dalam Trisatya ketika menolong sesama? Ketika ada yang terkena musibah, ada yang terkena bencana, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Berarti poin selanjutnya nanti akan kakak jelaskan tentang dasa dharma. Next. Dasa dharma pramuka, ada 10 ya, 10 dasa dharma. Pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil, dan gembira. 7, hemat, cermat, dan bersahaja. 8, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini adalah dasa dharma. 10 dasa dharma. Kita jelaskan yang pertama di poin selanjutnya. Dasa dharma kita dapat menjabarkan menjadi banyak sikap hidup atau pola tingkah laku sehari-hari. Contohnya, yang pertama, sesuai dengan dasa dharma yang pertama adalah beribadah menurut agama masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara sebaik-baiknya. Berarti kita setiap umat manusia wajib menjalankan ibadah secara baik. Dengan menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Berarti menjalankan perintahnya apa? Menjalankan perintahnya seperti ibadah, menjalankan perintahnya seperti apa lagi selain ibadah? Karena kan di sini perintahnya harus meninggalkan segala larangan-larangannya, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, melakukan kerjasama dengan teman sendiri. Nah, itu adalah nilai dasa dharma yang pertama. Patuh dan berbakti kepada orang tua. Wah, itu tugas dan kewajiban kita ya adik-adik ya. Patuh dan berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang tidak baik atau durhaka terhadap orang tua. Yang poin ketiga adalah sayang kepada saudara. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia.
manusia, harus saling sayang menyayangi terhadap saudara. Ih, kakak saudara itu apakah cuma sekandung? Tidak. Ketika kita berteman dengan teman sebaya, teman kita sendiri, itu juga dikatakan adalah saudara. Jadi kalau misalnya adik-adik bertemu dengan Kak Anita di luar, itu juga kita saudara. Berarti harus sayang kepada saudara. Saudara itu bukan cuma adik, kakak, sepupu, tapi saudara itu adalah semuanya. Kita warga Indonesia merupakan saudara. Arti nilai dasar Dharma yang kedua, menjaga kebersihan sanggar, kelas, dan lingkungan sekolah. Sesuai dengan dasar Dharma yang kedua ya, adik-adik, menjaga kebersihan sanggar, kelas, dan lingkungan sekolah. Kakak, sanggar itu apa sih? Sanggar itu adalah tempat kita latihan. Itu sanggar. Kalau kelas berarti kelas yang kita tempati. Kalau lingkungan sekolah berarti mencakup semuanya, termasuk juga ruang guru, lapangan, kantin, WC, dan lain-lain sebagainya. Ikut menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna. Wah, menjaga kelestarian, tugas kita sebagai Praja Muda Karana. Harus menjaga kelestarian alam, baik flora dan faunanya. Yang ketiga, membantu fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo. Itu juga tugas kita. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan nih, biasanya menjelang Idul Fitri, atau menjelang Idul Adha, atau menjelang Natalan, atau menjelang Nyepi, biasanya di jalan-jalan itu kan ramai tuh. Nah, ada beberapa petugas yang memakai seragam pramuka yang memang membantu pada para polisi yang ada ya, biar menertibkan jalanan. Itu juga salah satu tugas Praja Muda Karana. Nah, kenapa dikatakan membantu fakir? Berarti orang yang susah juga kita harus bantu. Kakak, berarti yang dibantu itu adalah orang-orang yang susah ya? Berarti cuma anak pramuka? Enggak, tapi justru harus semuanya yang membantu. Cuman karena kita ini adalah anggota pramuka sejati, jadi jangan pernah menutup mata untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Poin yang keempat, mengunjungi yang sakit. Terkadang kita suka abai ya sama orang-orang atau teman-teman kita yang sedang sakit. Tidak apa-apa, tidak datang juga, orang sakitnya cuma panas saja. Tapi karena sesuai dengan dasar Dharma yang kedua, tugas kita sebagai sesama manusia harus mau mengunjungi saudara yang sedang kesusahan. Next, selanjutnya. Ini sesuai dasar Dharma yang ketiga. Mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik. Berarti kita harus mengikuti setiap upacara yang diadakan di sekolah. Acara 17 Agustus, acara hari besar, acara upacara pramuka, atau upacara-upacara yang lain. Kakak, di sini ada upacara latihan dengan baik. Berarti ketika kita latihan, kita juga harus mengikuti dengan iya, benar banget. Berarti kalau misalnya ada latihan pramuka, sebagai siswa yang baik, sebagai anggota pramuka yang baik, kita harus mengikuti. Yang kedua, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berarti sama orang yang lebih tua, kita harus mampu menghormati. Menyayangi sama yang lebih muda. Berarti kalau kita punya adik, kalau misalnya ada yang usianya di bawah kita harus mampu saling menyayangi. Yang ketiga, ikut serta dalam pertahanan bela negara. Nah, ikut serta dalam pertahanan bela negara artinya adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Keempat, melindungi kaum yang lemah. Tugas kita sebagai manusia, tugas kita juga sebagai Praja Muda Karana. Berarti melindungi kaum yang lemah. Ketika ada teman kita yang disakiti, kita jangan sampai abai nih. Berarti tugas kita adalah mampu melindungi. Yang selanjutnya, belajar di sekolah dengan baik. Anak pramuka sejati berarti harus bisa belajar di sekolah dengan baik, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Artinya mau gotong royong, mau ada yang misalnya kerja bakti, atau yang lain-lain. Berarti ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Next. Yang keempat, yang sesuai dengan dasar Dharma keempat itu adalah mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembina, atau orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, berarti dari dasar Dharma poin yang keempat ini, kita harus
mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Guru pembina juga. Pembina apakah yang dikasih tugasnya? Kayak kegiatan ekskul. Ketika kita misalnya dapat tugas tambahan dari pembina ekskul, berarti kita mampu mengembangkan itu dengan baik. Terus ada orang tua dengan sebaik-baiknya. Tugas dari orang tua apa nih? Gampang, kayak nyapu, kayak mengepel, nyuci piring, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah tugas biasanya yang diberikan sama orang tua. Yang kedua, patuh kepada orang tua, guru, dan pembina. Nah, patuh ini yang memang harus dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas kita sebagai anak nih, tugas kita juga sebagai adik ketika kita menjadi anggota pramuka. Berarti harus patuh kepada kakak pembinanya. Yang ketiga, berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. Mufakat itu berarti kita mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Mengambil keputusan atau kesepakatan bersama. Tidak mementingkan kepentingan sendiri atau pendapat sendiri. Makanya harus mufakat dari setiap musyawarah yang ada. 4, tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. Balik lagi ke poin yang di atas tuh, berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. Berarti kita ketika mengambil keputusan, pikir-pikir dulu apakah itu keputusannya baik atau enggak. Karena itu sesuai dengan dasar dharma yang ke-4. Next. Dasar dharma yang ke-5, ada beberapa poin. Berusaha, yang pertama, berusaha menolong orang yang sedang mengalami musibah dan kesusahan. Kakak, kok kayaknya dasar dharma yang pertama sampai yang ke-5 banyak beberapa poin yang sama ya? Iya. Nah, makanya kenapa ada pengulangan kata berusaha menolong orang, kerjasama, gotong royong, toleransi, dan lain sebagainya. Karena ini sesuai dasar dharma yang ada. Berusaha menolong orang yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Itu tugas kita. Yang kedua, setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan hadiah atau imbalan. Nah, di garis bawahi ya, ketika kita menolong orang, jangan pernah kita mengharapkan pamrih. Artinya, ketika orang tua meminta tolong ya dek ya, belikan mama garam di warung misalnya. Tiba-tiba, mama kembaliannya buat aku ya, itu namanya mengharapkan pamrih. Nah, hal itu harus dihilangkan. Jadi ketika kita setiap menolong orang harus ada wujud rasa ikhlas dalam diri kita. Yang ketiga, tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ya mungkin dengan kata tabah itu mudah ya, tapi kalau ketika orang yang terkena musibah mungkin itu sulit. Tapi tugas kita adalah wajib sebagai manusia diberikan kesabaran yang luar biasa, diberikan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai kesulitan apapun. Termasuk juga dalam kesulitan kita dari COVID pandemi ini nih. Kita kan secara virtual nih, berarti kita harus disuruh sabar nih. Sabar nunggu kapan sih waktunya kalian yang ada di rumah ketemu sama kakak Anita, sama kakak Haro, sama kakak Arnis, dan kakak Eko nantinya, atau juga dengan guru-guru yang ada di SMP PGRI Depok 2 Tengah. Nah, kita disuruh sabar yang luar biasa. Yang selanjutnya, tidak banyak mengeluh dan tidak mudah putus asa. Karena orang yang mengeluh itu biasanya agak susah ya untuk mendapatkan sesuatu. Ketika kita misalnya sudah sabar, yang tadi itu tabah dalam menghadapi kesulitan, berarti apapun yang dilakukan, hal apapun yang kita lakukan, itu tidak boleh banyak mengeluh. Termasuk juga dalam COVID pandemi 19 ini nih, kita kan secara virtual nih. Mungkin adik-adik ibu yang di rumah, bosen nih, MPLS-nya, kegiatan pramukanya atau materinya hanya lewat virtual saja. Nah, itu adalah bagian yang mengeluh. Tapi ketika kita sudah ikhlas, nah, rasa keluh yang kita rasakan itu hilang. Dan putus asa yang kita rasakan itu juga hilang. Jadi sama-sama untuk menghilangkan rasa keluh dan mudah putus asa. Yang selanjutnya adalah bersedia menolong tanpa diminta. Nah, ini sebagai adik yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai siswa yang baik, berarti ketika kita mau menolong seseorang, kalau bisa tanpa diminta, tapi kita sudah berjalan sendiri. Artinya misalnya, Ibu hari ini mungkin bawa bukunya banyak, tapi ketika kalian mampu menolong tanpa diminta, secara inisiatif kalian akan melihat, Bu, bawa bukunya banyak ya, Kakak bawa bukunya banyak ya, bisa nggak sini saya bantu? Nah, itu namanya bersedia menolong tanpa diminta. Next, selanjutnya. Yang sesuai dengan dasar dharma yang ke-6 adalah 1. Tidak pernah membolos dari sekolah.
Karena kita sebagai siswa yang baik, ketika ada ajakan-ajakan yang dari luar atau kakak kelasnya atau teman sebayanya dan lain sebagainya mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik, itu harus dihilangkan. Karena sesuai dengan dasar dharma yang ke-6, tidak boleh membolos sekolah. 2, selalu hadir dalam setiap latihan atau pertemuan pramuka. Berarti tugas pramuka Praja Muda Karana adalah harus hadir dalam setiap kegiatan kepramukaan tanpa diminta, tapi naluri kita sebagai pramuka sejati pasti setiap latihan tanpa disuruh pasti ada dan hadir. 3, dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hasta karya yang berguna. Nah, nih ada tali temali, ada semapur dan lain sebagainya ya. Nanti kalian akan diajarkan sama Kamurban dan Kadina. Nah, berarti kenapa pramuka harus mampu menciptakan seperti itu? Nah, itu memang tugas pramuka. Karena di situ dituntut untuk bisa membuat berbagai macam hal yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa. Termasuk juga membuat tali simpul. Yang selanjutnya adalah selalu riang, gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan. Bener banget nih. Kalau kita nggak pernah riang, kalau kita nggak pernah gembira, otomatis kita melakukannya pasti cemerut aja. Atau misalnya kesel aja. Tapi ketika kita senang, ketika kita gembira, melakukan suatu kegiatan apapun, itu udah bagus banget. Itu udah hal yang positif. Yang itu harus kalian lakukan. Next. Yang sesuai dengan dasar dharma yang ke-7 adalah tidak boros dan bersikap hidup mewah. Berarti kenapa nggak boleh boros? Ya itu dia, kita harus yang namanya hemat. Walaupun kita punya misalnya punya uang lebih, terus misalnya kita mungkin dengan keadaan yang berlebih, berarti kita nggak boleh boros dan tidak boleh berhidup mewah. Lanjut lagi, rajin menabung. Kenapa harus rajin menabung nih Kak? Nah, rajin menabung itu ya tugas kita. Kenapa tugas kita? Karena kita bisa membeli apapun yang kita mau dengan sesuatu yang kita sisihkan dari uang jajan kita sendiri. Makanya harus rajin menabung. Yang ketiga, teliti dalam melakukan sesuatu. Jangan gerabak-gerubuk ya adik-adik di rumah ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita lihat dulu nih, ini benar atau tidak. Nah, itu namanya wujud ketelitian yang kita lakukan. Lanjut lagi, bersikap hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Hampir sama dengan poin yang pertama ya. Ketika kita hidup sederhana, tanpa harus menunjukkan bahwa kita berlebihan, itu kita sudah bersikap baik. Lanjut lagi. Biasa membuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan. Harus membuat perencanaan. Gimana Kak perencanaannya itu Kak? Berarti kita buat nih. Hari kan ada dari hari Senin sampai hari Minggu tuh ya. Nah berarti akan ada weekend di hari Minggu. Nah berarti hari Senin sampai Sabtu adik-adik nanti yang bergabung di SMP PGRI Depok 2 Tengah otomatis pasti akan mengikuti kegiatan. Bikin tuh rinciannya. Yang pertama misalnya jam 5 sampai jam 6 kegiatannya adalah kalau yang orang muslim mungkin sholat, lalu mengaji. Jam 7, nah kegiatannya apa? Membantu orang tua. Jam 8, kegiatannya apa? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu namanya membuat perencanaan. Sampai jam 12, sampai nanti kalian akan tidur malam jam berapa. Nah itu namanya membuat perencanaan setiap yang akan dilakukan. Next, dasar dharma yang ke-8. Selalu menepati waktu yang ditentukan. Nah, kalau kita janjian, nggak boleh kita sampai ingkar, nggak boleh sampai lewat waktu. Karena tugas kita adalah, kalau kita sudah janjiannya jam 8, berarti harus datangnya jam 8. Jangan janjian jam 8, tapi datangnya jam 9. Karena ini sesuai dengan dasar dharma yang ke-8. Yang kedua, mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibandingkan haknya. Berarti harus mendahulukan setiap kewajiban yang sudah diatur nih, dibandingkan haknya terlebih dahulu. Yang ketiga, berani mengambil keputusan. Yang keempat, tidak pernah mengecewakan orang lain. Yang kelima, tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak dan sebagainya. Jadi kita jangan pernah mengecewakan orang lain dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah ragu-ragu ketika kita dalam bertindak. Nah, berarti harus berani mengambil keputusan. Dasar dharma yang ke-9, selalu menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh. Berarti dasar dharma yang ke-9 adalah menjalankan sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh. Yang kedua, tidak pernah mengecewakan orang lain.
Jangankan anak pramuka, kita sesama manusia aja juga tidak pernah boleh yang namanya mengecewakan orang lain. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, wajib kita bantu dan saling menolong. Yang ketiga adalah bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Jadi ketika kita memang salah, apalagi anak pramuka, ketika salah berarti kita harus berani bertanggung jawab. Ketika misalnya teman terluka karena kita, berarti kita harus berani berbicara bahwa kita yang salah. Itu adalah bentuk rasa tanggung jawab. Ini slide yang terakhir, yang 10. Dasar Dharma yang ke-10. Berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong. Berusaha berkata baik harus, benar harus, dan tidak pernah berbohong itu adalah keharusan. Jadi kalau ngomong kita harus jujur ya, jangan pernah bohong. Kalau misalnya bilang, mama harga garamnya 500 mah, tapi kita bilangnya 1000, nah itu kita udah bohong. Bu, saya sudah mengerjakan tugas, Bu, tapi ternyata tugasnya belum dikerjakan. Itu juga bohong. Jadi berusahalah untuk berkata baik dan benar dan tidak boleh berbohong. Yang selanjutnya, tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain. Nggak boleh ya kita menyusahkan atau mengganggu orang lain. Itu udah salah banget. Berarti mengganggu apa sih, Bu? Mengganggu itu kayak misalnya teman di kelas nih, ketika lagi belajar, dicolek-colek. Atau misalnya ketika lagi belajar, dicubit-cubit. Nah, itu namanya mengganggu dan menyusahkan orang lain ketika orang lain lagi belajar. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah kewajiban kita. Oke, adik-adik yang ada di rumah, itu adalah 10 dasar dharma. Dan ini yang slide terakhir adalah muka kakak nih ya. Nanti kita kenalan ya, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan biar tambah sayang. Ketemu nanti kita di SMP PGRI Depok 2 Tengah. Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Harus semangat. Salam Pramuka, salam. Oke ya anak-anak, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang telah menyaksikan materi tentang kode kehormatan ini. Mohon maaf kalau misalnya Ibu ada salah kata. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Pesan Ibu, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap pakai masker jika ada keluar rumah, dan sangat perlu dan sangat penting adalah stay at home. Jadi jangan kemana-mana kalau kita nggak penting-penting banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Semangat.